Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia. Tak ada sedikit pun cacat dalam pribadinya. Setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapannya menjadi sunnah sebagai contoh dalam kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran, Surah Al-Ahzab ayat 21. Salah satu keistimewaan Rasulullah adalah kecintaannya kepada umatnya. Rasulullah sengaja menahan doa mustajabnya di dunia untuk akhirat kelak sebagai syafaat untuk umatnya. Sampai-sampai di akhir-akhir menjelang wafat, beliau yang ada di dalam pikirannya adalah umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan suatu nasihat kepada salah seorang sahabatnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala itu, beberapa sahabat ditanya, siapakah yang ingin mengambil nasihat dariku dan mengerjakannya? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, aku, wahai Rasulullah. Hal ini disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat itu dariku, lalu mengamalkannya atau mengajarkan pada orang yang mengamalkannya. Abu Hurairah menjawab, saya, wahai Rasulullah. Meraih tanganku, lalu menyebut 5 hal, jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Ridolah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kamu menjadi orang terkaya. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Cintailah untuk saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri, niscaya kau menjadi orang muslim. Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Hadits riwayat Tirmidzi. Dari hadis di atas, ada 5 hal yang menjadi nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini juga menjadi nasihat bagi kita umatnya agar dapat selamat hingga kelak di akhirat. Sahabatku yang beriman, silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini, dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. 5 nasihat Rasulullah bagi kita sebagai umatnya yaitu: pertama, jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Pesan pertama adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, untuk menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah adalah dengan cara meninggalkan keharaman. Hal ini karena sesuatu yang haram, apabila kita lakukan, akan membuat hati menjadi hitam dan kelam. Ketika hati kita sudah hitam dan kelam, maka ibadah pun menjadi berat atas kita. Oleh karena itu, orang yang paling mudah beribadah adalah orang yang paling bersih hatinya. Semakin hati seorang hamba bersih dari maksiat, maka semakin mudah baginya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kunci agar kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu dengan mengerjakan salat dengan benar. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain.
Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45. Kedua, ridolah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kamu menjadi orang terkaya. Pesan selanjutnya adalah agar selalu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yang dimaksud dalam pesan Rasulullah ini bukan hanya gaya harta, karena hakikat kekayaan bukanlah kaya harta, melainkan kaya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hadits riwayat Ibnu Majah. Orang yang kaya hati adalah orang yang paling qanaah, ia selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang tidak akan pernah merasa iri dan dengki kepada orang yang diberikan oleh Allah nikmat yang lebih darinya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu bersyukur, walaupun Allah berikan sedikit kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu melihat ke bawah untuk urusan dunia dan melihat ke atas untuk urusan akhirat. Ridho kepada ketentuan Allah merupakan suatu keharusan dan sesungguhnya itulah yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan tidak mengetahui. Quran, Surah Al-Baqarah ayat 216. Ketiga, berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Mukmin berarti orang yang beriman. Baiknya keimanan seseorang bisa dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dengannya atau oleh lingkungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa tidaklah dikatakan beriman bagi seseorang sebelum ia berkata baik memuliakan tamu dan tetangganya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang sehingga ia mengatakan apa yang baik atau jika tidak bisa, ia diam. Tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tetangganya. Tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tamunya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, cintailah untuk saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi orang Muslim. Muslim bermakna orang yang menyelamatkan. Menjadi Muslim artinya menjadi orang yang menyelamatkan orang lain dari kejahatan lisannya atau perbuatannya. Menjadi Muslim adalah mencintai untuk orang lain sesuai dengan ia cinta dirinya sendiri. Jika ia mengharapkan kesehatan untuk dirinya, maka harapanlah pula kesehatan itu dirasakan oleh orang lain. Jika ia mengharapkan mendapatkan kebaikan untuk dirinya, maka harapkan pula kebaikan itu dirasakan oleh orang lain. Jika ia mengharapkan kebaikan untuk dirinya, maka harapkanlah kebahagiaan itu dirasakan pula oleh orang lain. Hal inilah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi, kaum Ansar, yang mendahulukan saudaranya kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Tentang hal ini, telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka ke Muhajirin, mereka kaum Ansar mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, kaum Muhajirin, dan mereka kaum Ansar tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran, Surah Al-Hasyr ayat 9. Kelima, jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Islam mensyariatkan kaum muslimin untuk banyak tersenyum, karena tersenyum juga merupakan sedekah, dan Islam melarang banyak tertawa, karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan atau melampaui batas akan membuat hati menjadi mati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak sehingga kelihatan tenggorokan beliau. Beliau biasanya hanya tersenyum. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati.
Hadits riwayat Tirmidzi. Menurut Imam Al-Ghazali, jika hati mati, hati tak akan bisa menerima peringatan Al-Quran dan tidak akan mau menerima nasihat yang baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan secara tersirat juga diberikan untuk umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.